kita diluruskan mereka lainnya ya. aku udah ngukur pada gitu kan lemetnya tuh ukurnya Ya. nah tuh antum wae gentayangan sok arane pangi deui si kade ningali gerak tadi ningalina Beri maju untuk kudu untuk beri maju tadi ningalina ya kan ieu tuh nah itu pangi deui hah kunaha iya kita dah sok nyeri wae tangannya jeung kakina ya lain ngomongkeun ka budak ieu tah ngomongkeun ke ente nah datang deui itu nih bos nih pangi deui tiga hari yang akan datang ada penjemputan. Tapi rencananya, tapi ulah itu tenang. Saya berbicara itu tentang apa yang mereka katakan sebelum pengobatan saya, yang mudah-mudahan sanu ridho najis ralala. Ada ulang teh dagu teh saha. Ya tujuan ente teh naon? ini apa sih kayak sakit kayak takut sama ular gitu ularnya takut gitu akunya Terus mau ditangkap susah gitu ular apa ular itu teh coba lihat yang bener masa ular kayak gitu ular itu nggak ada tangan nggak ada kaki nggak ada bulu nggak ada rambut itu ular itu nggak gitu cuman ular itunya apanya coba lihat yang di belakang itu siapa nih coba lihat sama kakak lihat di belakang kakak sama kakak lihat itu ada nggak ada ada lah coba ke atas satu coba ke atas gini nah itu di sini gini tuh wajah siapa yang kakak lihat ada apa coba lihat lagi ulang ada rambutan gak itu yang ini tuh ini gede ada rambutan nggak ada rambutan masa nggak ada rambutan ada juga dinding doang dinding apa atap terus udah dinding atap ada apa ada lampu terus udah ada lampu itu cuma atapnya doang atasnya ya lampu ada apanya jadi apa lagi lampu sama yang lainnya juga itu lihat matanya sini kakak matanya sini kenapa mata kakaknya kosong gitu ini kan karena ular soalnya takut gitu kayak ular ularnya mana coba cari ularnya mana coba deh soalnya suka di rumah ularnya di rumah terus kenapa ularnya di rumah kan biasanya ularnya itu kan bukan di rumah kalau ular biasa di mana coba di cainya soalnya takutin sama siapa itu ular aku kenapa takut sama kakak karena takutin iya takutin apa takut diusir kenapa tuh ya biarin diusir juga nggak apa-apa dan nggak pantas ada ular di rumah nanti nggak boleh katanya nggak boleh diusir kata siapa nggak boleh diusir kata pak ustadznya tadi yang mana yang itu yang mana yang satunya lagi yang mana satunya lagi orang mana itu pak ustadz mama yang tahunya si mama atau ustadz apa mama ustadz apa ustadz apa katanya yang suka ngaji kenapa katanya nggak boleh diusir soalnya cina nggak boleh nanti bahaya kenapa soalnya bisa ini katanya dia takut mati katanya kematian di tangan Allah bukan tangan pak ustadz bukan tangan ular ya terus apa tujuannya atuh mau kesini teh ini biar ini ularnya harus taruh diusir tapi nggak ini disuruh usir doang ngusir doang kakak mau ngusir ularnya nggak
Nggak mau katanya. Nggak mau katanya. Selain ular ada apa aja? Selain ular yang dilihat sama kakak. Ular kobra. Terus kata ular kobranya ngomong apa? Ya takut aja diusir. Kenapa katanya ada alasannya diusir? Takut. Takutnya Ini apa, ularnya soalnya takut kena tangan. oh, kalau ularnya kena tangan gimana emang? Ya sakit lah. Sakit. Ya, Itu kakak di tangannya kenapa pada gede gitu tangannya? Kayak bengkak gitu. Emang dari sananya ya kakak ya? ya. Itu kenapa juga berbulu? Berbulu coba lihat balik tangannya gitu. Nah, itu berbulu banget tuh. Udah banget ini tangannya. Emang mau oper alat tangan? Ya. Oh. Jadi kalau udah dioper tangannya terus mau digimanain, dihilangin kakaknya gitu. Ini ularnya, bekas ularnya. Coba gerakan ularnya gimana coba? Ini. Nah, terus Udah ularnya udah pergi. Terus sekarang sisanya apa tuh? Apanya? Sisanya ularnya udah pergi berarti menyisakan apa itu ularnya? Saya takutan. Takut deh. Ya, Masa sih? ularnya kayak takutan. Kenapa kakak itu tunuk terus itu wajahnya ke depan? Ini apa sih? Nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Soalnya takut ular. Takut ular. Ya. Coba aku panggil dulu ularnya ya. Ularnya ya yang mengganggu kakak. Apa? Dilain ular. Ya. Ya. Kalau misalkan ularnya kalau tidak mengganggu nggak apa-apa, nggak diusir juga. Nah kalau ularnya mengganggu kita usir aja ya. Ya. Nah, tapi ini ular apa ular? Nah kakak harus bisa ngebandingin ya. Coba nanti dipanggil dulu ularnya. Ya. Jadi judulnya ular gitu. Ya. Terus yang malam itu ada gerincing-gerincing yang itu ada kuda kencana. Kakak dengar nggak? Dengar Dengar jam berapa kira-kira itu? jam 20-an. Jam 1-an. Jam 1. Ya. Hari apa itu teh? Hari Selasa. Hari Selasa. Jadi hari Selasa jam 1 kakak dengar kuda kencana ke rumah kakak itu. Ya. Nah setelah kakak dengar kuda kencana seperti itu, terus apa yang kakak lakukan? Mengusirnya. Nah, terus kata si kuda itu gimana? Udah diusir sama kakak. Tetap mau balik lagi katanya kudanya. Berapa hari lagi setelah itu? 2 hari ya. Terus mau apa katanya kudanya datang lagi ke rumah kakak? Dia mau main aja katanya. Mau main aja. Nanti kakak dibawa main gitu ya? Berapa biji kudanya? 1. Warna apa? Warna hitam. Jadi kakak nanti teh mau nunggang kuda itu gitu? Ya. Mau diajak kemana katanya mainnya? Bukan jauh juga enggak. Ya kakaknya nggak mau ya? Ya. Tapi kalau diajak lagi mau kakak nggak? Mau. Jadi katanya kuda kencana itu mau main lagi ke kakak? Ya. Berarti kalau main lagi kakak mau diajak gitu. Kenapa kemarin gak maksa kakak atau mau main? Kakaknya gak mau ya? Ya. Nah, tapi kalau diajak lagi mau nanti? Mau. Gak boleh mau. Kalau mau gimana kakak ninggalin mama? Ninggalin adik-adik? Mau nggak? Kalau diajak sama kuda lagi ke sini? Enggak. Gak boleh mau. Kalau diajak mama baru mau ya. Ya. Kalau diajak orang lain apalagi kuda jangan mau ya. Ya. Jadi kalau misalkan kuda ngejemput kakak bilang nggak mau.
gitu ya. Iya. Takut apa? Takut dibawa lari nantinya kakaknya nggak balik lagi ke rumah mama. Mau nggak kayak gitu? Enggak deh. Iya. Terus kamu nyari kalau rusak Sami akur gitu saudara. Iya. Iya. iya Anak mungkin orang kota mau pi. iya teh Nya, ini mau segala nggak boleh. iya Ya udah. karena memang ini sudah di sampai tinggal lompat. Di sini saya berhadapan dengan makhluk yang kasat mata yang saya sering bertemu banget. Karena bukan satu dua orang yang datang ke sini dengan kasus yang sama. Gitu loh. Yang menjadi permasalahan saya, kok merajalela banget gitu. Sembuh yang ini, datang yang ini. Sembuh yang ini, datang yang ini. Bingung maunya itu apa? Karena kalau aturan yang namanya entah itu pesugihan, entah itu bersekutu, itu ada waktu. Kalau ini mah tanpa waktu, jadi seakan dia kejar tayang, kejar target. Itu. Jadi semakin banyak korban, semakin cepat dia mencapai titik keinginannya, gitu loh. Tapi kan tidak seperti itu, merugikan banget. Ini kan masa depan anak. Orang tuanya kan pasti juga sedih ya seperti ini. Ini udah nggak ada yang namanya kakaknya mana? Oh, tinggal ada kabur ya kita. Ya nggak jelas karena memang sudah gimana ya cara. Nenek sini sayang, sini dulu bentar. Kita sepertikan dulu. Sini dedek, kita sepertikan dulu ya. Sepertikan dulu. Nah, iya. Nah, Bukannya sebelah lagi. iya sudah di begini. Nah, dari begini. Jadi posisi pusing. Jadi diputar-putar. Kasihan posisi sekarang ini dipeluk dari belakang malah semakin dikuasai. Jadi yang saya lihat bukan tangannya kakak, yang saya lihat tangan sesuatu yang memeluk kakak. Karena ukurannya kan sangat beda sekali. Dan ini makhluk yang sama yang saya lihat. Tadi cingat kumawa teh ulah nu kieu deui bosen ningali. Karena ini betul-betul sudah dia bilang bahwa kamu jangan pernah mengganggu. Karena ini bagianku. Gitu. Kamu telat untuk membantunya. Karena anak ini sudah berjanji mau ikut, tapi nanti itu kan. Nah saya bilang ya nggak bisa seperti itu. Hak kamu itu apa? Mengambilnya itu haknya di mana? Untung keluarganya apa? Untuk dia untuk kita rugi. Nyatut rame dari gitu. Kakak, terus waktu kuda hitam itu ngajak kakak bermain. Warna hitam kan kudanya. Nah dia janji 2 hari lagi mau ke rumah lagi kakak, mau jemput kakak untuk main. Saat itu kakak bilang apa ke kudanya itu? Yang besok. Ya kakak ngomongnya ke dianya iya atau tidak? Mau Iya. Terus kata kuda itu ngomong lagi setelah kakak ngomong iya, terusan dia pergi gitu.
begitu. Terus kan dia ngomongnya seperti apa sih kak? Kok tahu kakak kuda itu bisa ngomong? Gimana coba? Tahun. Ungguk-ungguk gitu, angguk-angguk gitu ya? Tapi kakak ngerti gitu. Jadi itu si kuda itu direndahkan badannya gitu ya, supaya kakak naik ya ke atasnya ya. Sekolahnya nih. Sekolah. Barang tahu. Pantesan lah nilai ku abi panas. Emang kemarin pas kira aku usul saja panas. Beda panas kita ada abi mah. Mana teh panyawa biasa setet gitunya. Panyawat mah di sugan teh. Cuman teh dan deui. Ada apa nah? Gimana tuh kosong. Sekarang ancol kita nyerosnya macam we. Dia mengatakan bahwa ada ular di rumah. Dan ular tersebut mengatakan juga jangan sampai diusir oleh Pak Ustadz, karena katanya kalau diusir itu berbahaya. Yang saya lihat tidak ada ular dalam bentuk apapun kecuali pengawal di mana dia akan diambil tanpa kompromi. Dan saya berkomunikasi dengan makhluk yang kasat mata mengatakan bahwa saya tidak akan pernah gagal lagi. Karena setelah semua yang ditangani oleh kamu, saya gagal lagi. Jadi merajalela kan gitu. Saya bilang ya sebelumnya pun lebih merajalela. Buktinya setelah saya pengobatan A, B, C, datang lagi posisi kamu lagi gitu. Terus tujuan kamu itu untuk apa? Mengambil makhluk-makhluk Allah yang nyata. Emang ayam itu yang diambil? Jadi menganggap manusia itu seperti manusia mengambil ayam gitu, jadi cekok ya bodoh amat. Udah gitu. Ini teh bakal banyak deh dia teh. Urusan orang. Hanya bat panehan lagi namun aku hakna nyokot yuk batunya. Kehidupan batu. Jadi kita komunikasi aja ya. Yang penting mah setelah pulang dari sini tidak ada hal yang lain. Sehat walafiat seperti biasanya. Karena kebetulan kalau saya buat dia ngamuk atau hal yang lain, ada beberapa saraf sikat agak pedang di bagian tulang belakang, di bagian otak. Jadi kasihan. Kejang kan efeknya kan seperti itu. Jadi seperti istilah agama tidak fokus dan segala hal. Tapi ini tidak fokusnya melebihi dari rata-rata yang sudah. Jadi yang dia bilang sayang, kasihan, sekalipun saya bawa ya bukan untuk diapa-apain, mau diasuh aja gitu. Kasihan dia suka merenung, dijauhin sama keluarganya, katanya tidak pernah diajak ngobrol gitu katanya sih Pak Edo itu. Alasannya untuk membela diri. Apapun bentuk kejadian, toh ada orang tuanya. Orang tuanya lebih sayang dari siapapun. Ya kan, ngapain juga dia ikut campur untuk ngambil. Diam. Jadi lamunnya kemana? Ibunya kan minder, tidak mau bergaul, kan gitu, banyak di rumah, banyak merenung, banyak hal yang dipikirkan. Ya karena memang dari efek efek panasnya Allah. Ini kan air modern kurang menyengatkan ke Allah teh upami ku Allah mangateukeun dan hakna milikna. Tapi kan hari kuno kieu bangun mah nya kegelanan meureun nu di masanana. Pikir alis ditiupan Gitu. Pikir orang itu sensasi. Apalagi kakak itu tangannya kenapa lagi? Cuman takut keluar doang ini. Sama kuda takut nggak kakak? Enggak.
Jadi hari apa itu si kuda hitam datang lagi ke kakak untuk ngajak mainnya? Bertahuan. Kakak janjinya mau kapan diajak dijemput mainnya? Nggak tahuan. Jadi nggak ada janji hari gitu ya. Jadi asal datang kudanya kakak ikut aja gitu. Kalau misalkan kata teteh nggak boleh, kakak nggak boleh ikut ya. Nanti kalau ada kuda hitam lagi, terus nanti kakak itu ada kuda coklat, terus di situ ada pelananya, ya kakak nggak boleh ikut ya. Nanti kakak itu nggak pulang lagi, nggak ketemu lagi sama si mama, sama si bapak nggak ketemu lagi. Mau nggak kayak gitu? Nanti ini hari apa sih? Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah nanti malam Senin lah kita ambil ya sekitar jam 1 jam 2. Itu ada penjemputan. Itu jelas akan terdengar. Gitu. Dan bukan hanya kakak yang mendengar. Siapa yang mendengar lagi selain itu? Selain kakak siapa lagi yang mendengar? Cuma kakak doang yang mendengarnya. Nah nanti kuda tersebut tidak hanya kakak yang mendengarkan, tapi keluarga pun akan mendengarkan. Minggu malam Senin. Minggu jam 2 malam kan, jam 1 malam itu udah Senin. Mungkin cai sarang katunca. Pesai orang pada senang. Misalnya bawang bodas sasihuk atau sabunul. Ada di warung ini. Jadinya ayat awalnya. Cai udah kan cai mah. Mana? Cai yo wes dulu sasihuk udah mau dijual. Atau mental sasihuk atau sasihuk gitu. Kakak nggak boleh ikut ya. Nanti kalau hari Senin, hari Minggu malam jam 2:20 berarti setengah 3 dong. Ada suara lagi, ada kuda lagi. Yang tadinya kudanya yang kakak lihat satu berwarna hitam, ya kan? Itu buntutnya panjang kan subur? Iya. Nanti ada 2 nanti kudanya yang warna coklat, ya pakai pelana. Ya, kakak jangan ikut, ya, jangan ikut pokoknya mah. Kalau mereka bilang ayo kita main, kata kakak nggak mau sama mama aja sama papa aja, gitunya nggak mau ikut apa-apa, gitu. Ya. Siapa? Jadi katanya si anak ini bilang saya ingin meninggal, saya nggak mau hidup. Ya, kenapa atuh gitu? Kakak nggak boleh gitu, nggak boleh putus asa. Kakak itu harus sehat, harus semangat. Hidup itu indah, nggak boleh pengen kayak gitu ya. Ngapain juga kakak pengen kayak gitu? Orang yang mati aja pengen hidup lagi kali. Mas kakak yang hidup pengen mati? Habis ular itu kakak barusan teteh panggil ularnya nggak ada. Jadi kalau misalkan kakak lihat ular nih, ularnya ular kobra, kata kakak nggak bisa diusir, gitu kan? Tapi waktu teteh panggil barusan ularnya nggak menghadap. Jadi kalau ular tidak menghadap, saya menggunakan telepati dengan kasat mata gitu loh, dengan indera keenam. Kalau hadir, saya bisa menyebutkan ularnya seperti apa. Karena bukan ular hewan biasa yang dimaksud, yaitu ular-ular jadi-jadian. Tapi saya lihat
tidak ada sama sekali. Yang saya lihat di pojok mau ke arah dapur, mau ke arah kamar mandi, yaitu ada itu untuk menunggu hari H nanti. Alis kurang. Iya, walaupun kecil itu kan bisa mengarah iblis, bisa ngarupa naon wae, arek orai, arek hileud, arek maung, arek meong. Itu bisa berbentuk apapun. Nah, di sini kita jangan sampai tertipu. Gitu. Yang saya lihat bukan ular, yang saya lihat malah sejenis itu yang menunggu. Jadi yang menurut dia katanya ular, ternyata kuda yang akan menjemput dia. Tidak pulang, tapi di situ. Ditambah nanti penjemputan lagi, satu lagi, yaitu kuda yang berwarna coklat tua dengan pakai pelana. Gitu. Nah, itu yang akan menjemputnya. Diambil dari sini. Jadi anu naik kuda nantinya si buta hijau kene, malah udah kieu. Gitu. Ya, begitu kan? Ya kenapa tuh kamu mau ngada-ngada masalah ular? Karena takut dari ularnya. Bukan takut dari ularnya, takut ketahuan kamu yang aslinya. Iya nggak? Itu kenapa digitu-gituin? Duduknya yang bener, nggak boleh gitu. Karena takut. Kamu nak mau nanung takut, tapi budakna mah bersih. Anak itu suci loh. Jangan pernah kamu campurkan dengan kesalahan. Kamu ambil anak ini, tinggalkan makanan. Kamu tahu nggak? Tahu. Ya kenapa tuh kamu lakukan? Gak ada korban lagi apa? Gak ada. Kenapa nggak ada? Ya kan cuma ada sih. Oh terus? Soalnya takut. Takutnya takut tidak kaya ya? Iya. Emang iya sih. Takut tidak kaya. Nih, kekayaan itu hanya milik Allah. Tahu nggak? Jangan pernah bersekutu dengan setan. Karena kalau kita bersekutu dengan setan, itu kita sudah musyrik, sudah tidak diakui hambanya Allah. Tahu nggak kamu seperti apa? Tahu. Kenapa kamu gentayangan cari korban dari kiri dari kanan? Pengen kaya? Ya. Pengen kaya bukan begitu caranya kerja. Kalau pengen kaya mah ini mah duduk manis. Terus pekerjaan juga nggak seberapa. Beli ini, beli itu. Emang orang nggak percaya, nggak curiga apa? Kamu yang melakukannya. Cuma nggak ada bukti aja. Mau dibawa nggak anak ini? Mau dibawa nggak? Tahu. Nggak tahu deh, pakai jam rambut nggak tahu deh. Tadi harus dibawa, cenah. Ayeuna tidak tahu deh. Jadi ini meminjam raganya anak. Jadi kalau kita tidak paham, mungkin jawaban anak ini seperti merekayasa. Padahal anak ini sudah tidak bisa berucap secara batinnya. Yang berucap itu karena memang dia punya raga, dipinjam oleh kasat mata supaya meyakinkan kita bahwa anak ini tidak apa-apa. Itu. Karena yang saya lihat anak ini sudah sangat tidak berdaya. Yang saya lihat ini bahwa akan pengambilan di Minggu jam 2:20 menit. Itu sudah ditentukan. Ya Senin itu mah. Ambil. Begitu ceritanya. Kakak nanti kalau ada penjemputan kayak gitu lagi ya, yang kakak bilang mau ikut, terus nanti ada yang ngajak, kakak nggak boleh ikut ya. Ya. Gimana penolakannya nanti kalau ada kuda lagi yang datang? Enggak mau main. Ya. Di rumah mama aja. Ya. Gitu ya. Nanti ngomongnya gitu ya. Coba ulang. Nanti kalau ada kuda hitam, terus ada kuda coklat,
datang di hari Minggu jam 2 malam, berarti Senin ya Kak, jam 2.20. Nanti Kakak lihat, Kakak dengar lagi yang datang. Terusan mereka mau ngajak main ke Kakak ngomongnya apa? Gak mau gitu. Aja, gak mau gitu. Gak mau, kenapa gak mau? Saya gak mau ditinggalin. Siapanya yang gak mau ditinggalin? Iya, siapa mama mau ditinggalin ku kakak-kakak mau ninggalin mama? Enggak boleh. Di sana mah kakak nggak ada yang sayang. Di sini mah kakak banyak yang sayang ya. Kalau untuk menghilangkan saraf-saraf supaya normal ya, minum air susu ini, air susu sapi. Tapi yang pertama menyusui Orang kan sakala rojo tapi kedang udara udara nggak sama darah jujuna sabar kali tapi katanya kedang ini untuk secara fisik ya, karena memang kalau misalkan penyakit apa sih yang step itu kan emang berbahaya ke otak. Di otak itu kan mengakibatkan sesuatunya tidak berjalan normal seperti yang lain. Nah untuk kita pulih nih sama medicine yang seperti ini, itu pakai susu sapi darahnya tapi udah baru pertama kali melahirkan. Jadi supaya gangguan karena memang tensinya kan kalau misalkan step itu kan panas. Jadi enggak ini. Iya. Buat obatnya ada. Buat aku susu beda. Iya nggak apa-apa, cuma menjadi penting darah. Ibarat parawan, boga anak, karek hiji anak. Nanti saya akan usahakan jangan sampai ini diambil. Gitu, insya Allah kita usahakan. Setelah itu kita usahakan juga gimana caranya supaya kestabilan tubuhnya itu normal. Sekalipun tidak normal, tidak seperti ini. Tuh, ibaratnya ku abdi dikasih tahu darah, susu darah sok deukeuna. Jadi kalau misalkan ini seperti tidak ada perkembangan, tapi ini hidup. Di sini dia hidup. Jadi permasalahannya itu kan sesuai dengan umur ya. Umurnya itu seperti ini, adanya di sini tidak bisa diungkapkan. Gitu. Jadi intinya budaknya nggak batin lah. Gitu, itu di jentrekenan gitu. Jadi anak ini merasa ada tekanan batin yang mengakibatkan dia takut untuk bergerak. Takut untuk mengungkapkan segala sesuatu yang dia rasakan itu seperti apa. Sulit. Kadang-kadang kalau kita berbicara pun cukup dia menjawab dengan diam atau dengan ya, dah, atau begini. Nah, ya, tapi di alam sadarnya dia normal. Iya, jadi ada satu tekanan batin, kejadian-kejadian yang dialeknya ini diambil karena ini suci. Nah ini yang dimau nih, yang kayak gini yang dimau teh. Iya. Ya. Ini yang dicari. Jadi ini kalau ngambil ini berarti ada
korban itu udah babat. Jadi ini banding 3 korban. Ini satu korban 3. Gitu. Jadi seharusnya misalkan korbannya itu 4, tapi dapat ini jadi 1. Gitu. Karena zaman sekarang kan susi itu impossible banget ya, ke awet lelaki. Sedangkan ini utuh, pola pikir, hati, apapun bentuknya sangkut pautnya ini utuh. Iya, kita usaha. Saya berbicara tidak ada gerakan ya, karena saya ngobrolnya langsung dengan makhluk yang sudah menguasai anak ibu secara batinnya. Jadi dia bilang bahwa memang untuk saat ini saya tidak mengalah. Untuk yang satu ini saya tidak mau mengalah sama kamu. Yang sudah-sudah saya mengalah lah. Yang ini saya tidak mau mengalah. Karena kalau dapat yang ini berarti ibarat saya mendapatkan 4 korban. Gitu. Biji. Perbandingannya seperti itu. Jadi saya nggak mau mengalah saat ini. Nanti kalau misalkan ada lagi korban dari saya terus ada datang ke kamu, silakan. Gitu. Saya pergi langsung. Tapi kalau ini saya minta kebijakan, jangan kamu ikut campur. Bukan urusanmu. Gitu. Ini bisa 1:4 ini. Makanya saya gunakan pedas. Tuh, kata Marimah menggunakan pedas. Pincar bungkul, ayo nama dobel, pucar ongko, bes ongko, pedas ongko. Kumaha? Memang kata ya pada kaum ini apa siapa jajar biasa menunggu. Iya, karena memang yang dia lihat ular itu bukan ular, Kan tidak kasih pada bukan ular itu, tapi pengawal untuk pengambilan di mana kita lemah. Kita si larangan teh bingung sih ke ayamnya mah. Dari kemarin kan jangan kemarin mah jangan malah kasih orang. Bukan teh, itu hanya sebuah rekayasa. Enggak, saya emang nggak lihat ular. Saya panggil ular 3 kali dalam indera ke-6 saya secara telepati kesilumanan ya. Nggak ada yang hadir, nggak ada sama sekali. Yang saya lihat malah yang hadir itu kuda berwarna hitam dan kuda yang berwarna coklat. Jadi tidak ada. Saya tidak melihat, maaf ya. Sekalipun kata orang lain oh ini begini, saya tidak melihat sama sekali. Yang saya melihat ini ada kuda hitam sama kuda coklat yang akan mengambil anak kita secara roh dan melepas roh dengan raganya, yang akhirnya kita lihat adalah sebuah kematian. Ibaratnya kita bukan menjamah kematian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak, kita tidak akan pernah tahu. Tapi karena ini ada rancangan orang lain yang bisa mengakibatkan kehilangan. Karena kita tidak mungkin anak kita hilang di dunia karena meninggal, ternyata hidup di alam siluman. Kan kita tidak mau juga seperti itu. Dan kebetulan yang saya lihat dan saya permohonkan, betul atau tidak ada ular? Ternyata tidak ada ular berbentuk kobra yang kata dia mengatakan takut. Yang saya lihat pas di pintu akan masuk dan pas di pintu akan ke air, karena dia bolak-balik ke air saat ini. Ngompowe, gitu. Pengen kencing terus. Karena di situ 2. Nanti ada pengambilan lagi. Jadi di situ penunggunya 2. Datang nanti nih malam aja nanti datang coklat. Dan coklat mau bolak-balik. Anu gini mah ada gua we. Nanti datang coklat. Beting teh mata nu penting masuk rada riweuh. Ya mata punya memang begitu pas banget pulang. Iya nyata di mana begitu aja. Ya karena dia menolak ini mempertahankan. Gak ada ular teh. Saya lihat, saya tidak pernah bisa berbau dengan indera ke-6 saya ya. Kalau misalkan mereka mengatakan ular atau siapapun mengatakan ular,
Dia menggunakan indera keenamnya. Karena yang bisa syariatnya tembus itu kan dengan indera keenam. Tidak dengan pengakuan aja ibarat begini kan. Ya Kak, jangan ikut-ikutan ya Kak. Ya. Ada dianya, ada tidaknya. Ada. Siapanya? Siapanya yang ada? Ada yang lain. Yang lainnya tuh apa aja? Siapa aja yang lainnya? Iseng pisan udah tanya. Yang lainnya apa aja kakak? Yang kakak lihat yang lainnya apa aja? Kuda yang tadi ya, yang hitam itu ya. Nanti kakak akan lihat nih malam ini kuda yang coklat, kakak nanti akan lihat lagi. Iya. Karena kebetulan kalau anak yang seperti ini memang feelingnya sangat kuat. Nah itu mungkin yang menjadi kelebihannya sampai 1:4. Ya karena kan istilahnya hal-hal ronghok lah cek si gajah lama mas. Jadi yang saya lihatnya ciri-ciri buta, ciri-ciri buta hijau itu kalau diambil dari manusia seperti manusia melihat semut, ya. Nah ciri-cirinya itu ya tinggi banget, ya kan? Terus ininya teh buncit banget perutnya teh, ya. Terus wajahnya teh gede, matanya teh keluar merah, ya kan? Hidungnya itu gede, ya kan? Terus di sini bibirnya selain tebal juga bertaring, ya kan kak? Rambutnya itu sebahu tapi gimbal, ya kan? Kakak tahu kan? Nah, nanti kakak hidup di alam mereka, mau nggak? Emang mau? Kenapa mau? Kenapa nggak ketan? Kakak nggak serem gitu lihat buta hijau kayak gitu? Kakinya aja udah berapa? Gede banget kakak, ya kan? Apa tuh kakak mah? Jalannya kakak tahu nggak? Jalan buta hijau? Tahu ya? Gimana coba? Karena yang ada rel kereta. Terus? Terus? Belum itu. Jadi gitu 2 kali. Malam ada suara kayak gitu? Ada? Pas Rabu 12 wengi. Uyuhan taruan. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.